Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah haqqa hamdi. Alhamdulillah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, dan dengan kenikmatannya itu kita bisa kembali melaksanakan ibadah-ibadah kita, melaksanakan tujuan kita diciptakan, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Pada kesempatan malam ini saya akan sedikit membahas tentang apa yang saya tahu gitu ya. Apa yang saya pikirkan gitu ya selama ini. Belakangan ini yang saya pikirkan. Nah, sebelum itu, bagaimana kabarnya teman-teman malam hari ini? Alhamdulillah. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini menjadi salah satu wasilah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, ada sedikit pertanyaan buat teman-teman. Ketika kita memilih untuk menjadi penghafal Al-Quran, apakah cukup dengan niat saja? Apakah cukup dengan nawaitu gitu ya? Nawaitu menjadi penghafal Al-Quran ya? Apakah cukup dengan nawaitu saja? Tentu tidak ya. Bisa kita ibaratkan proses untuk kita bisa menghafal Al-Quran itu seperti hanya proses kita ketika para ikhwan ingin tanding futsal gitu ya. Harus nyari dulu lawannya, terus bawa sepatu, terus ngebooking tempat futsalnya gitu kan. Nah, begitu pula ketika kita ingin menjadi penghafal Al-Quran, pasti ada persiapannya. Nggak bisa cuman nawaitu buat menjadi penghafal Al-Quran gitu. Nah, di sini ada beberapa poin yang bisa menjadi syarat atau ketentuan ketika kita ingin menghafalkan Al-Quran. Yang pertama, yaitu memperbanyak senyum. Nah, sebelumnya nih, pernah nggak sih kita lihat penghafal Al-Quran ketika ngapalin jamedud gitunya, baed gitu tar? Ada? Kalau ada siapa? Oh, Irfan. Enggak ya. Pasti ketika kita ingin menghafal Al-Quran, mood kita itu harus baik. Apalagi seorang akhwat gitu ya. Kalau misalnya moodnya kurang baik aja, ketika ngapalin itu pasti, udah dulu misalkan. Atau misalkan jadinya teh nggak ngapalin malah pundung gitunya, tidur seharian gitu ya. Nah, kenapa harus senyum? Karena di balik senyum gitu ya, sebagaimana teman kita ya, Kang Leon selalu senyum ke semua orang gitu ya, ke Umi gitu ya, ke Bu Emil. Nah, senyum itu adalah perbuatan baik. Karena dalam hadis juga disebutkan
Tabasmuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah gitu ya. Jangan sampai kita meremehkan sebuah senyuman gitu. Tapi jangan sampai kita juga senyum kepada lawan jenis kita gitu ya. Ya, dalam artian kita boleh terlihat senang gitu ya. Gitu. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain juga bersabda, janganlah kalian menganggap remeh suatu perbuatan baik, meskipun engkau hanya menjumpai saudaramu dengan wajah yang ceria. Nah, itu yang pertama gitu ya. Yang pertama adalah memperbanyak senyum. Nah, yang kedua nih, mungkin kita juga sering menganggap remeh gitu ya. Yang kedua adalah memperbanyak minum air mineral atau minum air bening. Minum air bening ya. Nah, perihal ini teman-teman, saya ada sedikit pengalaman ketika dahulu. Kan ada yang namanya daurah gitu ya. Waktu dulu itu sempat di pesantren saya yang dulu diwajibin buat santri-santrinya buat daurah gitu. Ngapalin Quran fokus 40 hari. Nah, waktu itu pernah kejadian gitu ya. Pada daurah yang saya lalui gitu ya, pertama kali saya itu nggak punya botol minum. Nah, terus ketika masuk hari pertama, ternyata ketika daurah itu mesti baca gitu ya, baca Al-Quran, tilawah 15 juz sehari gitu. Bisa kebayang gitu kan ya, 15 juz sehari. Tapi kalau misalnya kita nggak punya botol minum, itu ribet juga gitu buat minumnya. Meskipun gitu, ketika daurah itu sudah disediakan gitu ya, dispenser di depan kelas masing-masing. Tapi ketika dispensernya doang tapi nggak ada wadahnya, kan percuma gitu. Masa kita harus nanggoi galon gitu nya, minum tinu galona langsung gitu. Kan nggak juga gitu. Nah, pada akhirnya ketika daurah yang kedua kalinya, saya pun menyiapkan botol gitu ya. Dan emang itu tuh kerasa banget gitu. Kalau misalkan pada daurah yang pertama, kerasa gitu. Kalau misalnya kurang minum tuh, efeknya, apa sih istilahnya teh? Tell me. Telat mikir gitu ya. Jadi, kalau kata iklan mah, ada aqua gitu ya. Kalau kata iklan mah. Nah, terus gampang membuat kita ngantuk gitu ketika kita kurang minum air mineral. Karena teman-teman, dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya air itu bisa membuat segala sesuatu menjadi hidup. Bahkan kita juga hidup karena air. Dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Karena dengan air hiduplah tumbuh-tumbuhan. Karena dengan air hiduplah kesadaran kita. Dan itu juga terjadi karena
air itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan gitu ya. Kemarin gitu ya, nggak ada air nih di rumah Umi. Ya, Kang Amir ya. Itu kan lumayan ribet gitu ya. Di rumah Umi nggak ada air, ke Bu Emil nggak ada air. Sampai-sampai gitu ya. Mohon maaf, Mang Abai mandi juga di asrama Ikhwan gitu ya. Di WC-nya Ikhwan gitu. Maaf. Dan itu tuh berapa? 3 kali tuh. Itu karena seharian nggak ada air. Itu baru sehari. Gimana kalau seminggu nggak ada air gitu ya. Jadi kita harus berterima kasih kepada Kang Amir gitu ya. Melalui Kang Amir bisa mengalir gitu ya air yang ada di pondok ini. Masya Allah. Nah, yang ketiga teman-teman. Yang ketiga adalah memilih waktu yang terbaik. Nah, karena waktu yang terbaik itu bisa menempatkan kita, bisa menjadikan kita gitu ya, menguatkan hafalan kita ketika kita membaca atau menghafalkan ketika waktu terbaik ini. Dan ada 2 saran. Ada 2 waktu yang ternyata para ulama terdahulu juga sering menggunakannya. Yang pertama adalah waktu fajar, yang mana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra. Ada yang tahu ayatnya yang mana? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakanlah pula sholat ketika waktu subuh. Sungguh, sholat ketika waktu subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, Muhammad Al-Muqaddam dalam kitabnya yang berjudul 5 Danus Sholi memberikan catatan dalam ayat tersebut. Yang dimaksud Al-Quran dengan kata Al-Fajri adalah Al-Quran yang dibaca ketika waktu subuh. Jadi, ternyata waktu subuh itu waktu yang efektif ketika kita ingin menghafalkan Al-Quran. Atau ada opsi yang kedua. Para ulama membagi menjadi 3 waktu. Yang pertama, dari ba'da Isya sampai jam 12 itu digunakan untuk istirahat dulu gitu ya. Nah, kalau dipikir-pikir gitu ya. Nah, kita bisa hitung gitu ya, dari ba'da Isya sampai jam 12 itu berapa jam sih? Paling cuma 4 ya. Paling cuma 4 jam. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ketika kita tidur 1 jam dari ba'da Isya itu sama saja ketika kita tidur selama 3 jam gitu. Jadi 1 jam dari ba'da Isya gitu ya, itu bisa bernilai 3 jam. Nah, sehingga ketika kita tidur 4 jam, maka itu tuh udah cukup buat kita istirahat. Ketika kita tidur 4 jam berarti ketika dikalikan 3 menjadi 12 jam gitu ya. Itu udah enak gitu ya untuk istirahat. Nah, untuk malam yang keduanya dari jam 12 malam sampai jam 3 itu bisa digunakan untuk waktu murajaah gitu ya. Kalau di sini dijelaskan untuk murajaah durus dan mutolaah durus, mutolaah durus. Mengulang dan memperdalam ilmu agama.
Nah, terus malam yang ketiga dari jam 3 sampai subuh digunakan untuk taqarrub kepada Allah atau qiyamul lail. Nah, yang terakhir adalah partner murajaah. Nah, itu yang kita butuhkan ketika kita ingin, itu adalah syarat terakhir yang kita butuhkan ketika ingin menjadi penghafal Al-Quran. Kenapa kita membutuhkan partner murajaah? Karena bisa kita rasakan sendiri gitu ya. Di sini juga kita pasti ada waktu ketika kita saling simak gitu ya. Dan itu tuh emang nempel gitu ketika kita saling simak daripada murajaah sendiri gitu. Karena ada yang mengkoreksi dan kita juga bisa tahu salah kita tuh di mana aja gitu. Jadi itu tadi ada 4 ya. Ada 4. Yang pertama, memperbanyak senyum. Yang kedua, memperbanyak minum air. Terus yang ketiga, memilih waktu terbaik. Dan yang terakhir, memilih partner murajaah. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan. Ada sedikit nasihat dari seorang guru. Yang bunyinya itu seperti ini. Menghafal itu perlu diseriusin. Karena ia adalah jatuh cinta yang disengaja. Ketika kita menghafal Al-Quran, maka kita harus serius dengan itu. Karena ketika kita lalai, maka kita sudah mengabaikan pedoman hidup kita. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata atau perbuatan yang salah, ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.